Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ana dari Robitang Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lain tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Sahabat Jundu, tentunya kamu udah pasti pernah dengar nama Nabi Idris alaihissalam. Salah satu nabi yang keren banget. Yuk kita kupas tuntas kisah beliau dari sisilah sampai keajaibannya. Siapa sih Nabi Idris itu? Nabi Idris ini bukan sembarang orang. Ya, beliau adalah putra dari Nabi Adam alaihissalam dan jadi nabi pertama setelah Adam dan Syed alaihissalam. Silsilah pun panjang dan mulia. Idris bin Yazid bin Mahlail bin Kinan bin Arus bin Syed Adam. Jadi beliau ini cucu ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Baik, hidupnya aja udah 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Gak heran kalau beliau ini punya banyak banget ilmu, super jenius dan multi talenta. Yang bikin Nabi Idris alaihissalam makin keren, beliau dianugerahi banyak banget kepintaran sama Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tulisan, matematika, astronomi sampai kemampuan bikin alat-alat canggih buat mempermudah pekerjaan manusia. Ibaratnya beliau ini penemu pertama di dunia. Keren banget kan? Sahabat Jundu, ada satu cerita yang bikin kita makin takjub sama beliau. Pada suatu masa banyak manusia yang lupa sama Allah SWT. Akhirnya Allah menghukum mereka dengan musim kemarau yang sangat panjang, panas, kering, dan gak ada hujan. Nabi Idris yang gak tega lihat umatnya menderita langsung tuh turun tangan. Beliau memohon sama Allah SWT supaya hukuman itu diakhiri. Dan tahu gak? Permohonan beliau dikabulkan. Hujan pun turun lagi dan musim kemarau yang mengerikan itu akhirnya berakhir. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, Nabi Idris alaihissalam diperkirakan berdakwah di Mesir. Beliau mengajarkan tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah SWT dan ibadah yang benar. Selain itu beliau juga memberikan pedoman hidup yang tujuan itu biar pengikut selamat dari siksa dunia dan akhirat. Kali ini kita bakal bedah cerita Nabi Idris yang punya tamu super spesial. Siapa tamunya? Dahsyat luar biasa, malaikat maut. Wah, sahabat Jundu, nama asli Nabi Idris itu Akhnut. Ya, tapi karena beliau rajin banget baca dan belajar kitab Allah Subhanahu wa taala, beliau jadi dikenal dengan nama Idris yang artinya banyak belajar. Setiap hari Nabi Idris alaihissalam punya rutinitas unik. Beliau ini menjahit gamis sambil berzikir dan bertasbih, luar biasa. Dan yang bikin salut, setiap gamis yang udah selesai langsung diberikan ke pemesannya tanpa minta upah sepeser pun. Meskipun sibuk, ibadah beliau itu nggak pernah kendor, nggak pernah males-malesan. Saking rajinnya, sampai-sampai malaikat maut pun penasaran dan pengen banget ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Luar biasa, yang pengen ketemu tuh bukan kaleng-kaleng, yaitu malaikat maut, malaikat Israel. Akhirnya malaikat maut diminta izin sama Allah SWT buat nemuin Nabi Idris. Setelah diizinkan, malaikat maut pun datang. Nabi Idris ini punya kebiasaan puasa terus menerus. Ya, setiap buka puasa, malaikat dari surga tuh bawain makanan buat beliau. Nah, suatu malam ada malaikat maut nih datang sambil bawa makanan dari surga. Nabi Idris yang baik hati nawarin, "Wahai Tuhan, ayo kita makan bareng." Tapi malaikat maut nolak. Nabi Idris pun terus beribadah sampai subuh. Dan malaikat maut pun dengan setia nungguin. Merasa heran, Nabi Idris ngajak tamunya jalan-jalan. Jadi ini malaikat maut ini berubah seperti orang biasa sehingga disangka oleh Nabi Idris ini adalah tamunya. "Wahai Tuhan," kata Nabi Idris kepada tamunya, "Wahai Tuhan, mau gak kita keliling melihat keindahan alam?" Akhirnya malaikat maut pun setuju. Selama 4 hari mereka jalan-jalan dan ngobrol. Nah, Nabi Idris pun merasa ada yang aneh dengan tamunya ini. Ya, namanya orang sering jalan-jalan kan kelihatan tuh gerak-geriknya dan keanehannya kan, pasti tahu. Kita juga kalau pengen tahu orang, pengen tahu tuh kalau kita ajak jalan kita ajak jalan, kita tahu tuh tabiat seseorang, tabiat teman kita dan lain-lain ketika kita diajak safar. Kita lanjutkan kepada cerita Nabi Idris alaihissalam. Karena penasaran, Nabi Idris alaihissalam akhirnya nanya, "Boleh tahu gak Tuhan ini siapa sih sebenarnya?" Kata Nabi Idris. Malaikat maut pun dengan tenang menjawab, "Aku adalah malaikat maut." Kaget Nabi Idris, dijawab adalah malaikat maut. Luar biasa, Masya Allah. "Jadi Tuhan yang menyambut semua nyawa makhluk," kata Nabi Idris alaihissalam. "Benar, wahai Nabi Allah. Selama 4 hari ini aku sudah mencabut banyak sekali nyawa. Ruh-ruh itu bagaikan hidangan di depanku. Aku cabut mereka seperti orang yang sedang menyantap makan." Nabi Idris kembali bertanya, "Tujuan Tuhan datang apakah untuk ziarah atau mencabut nyawaku?" kata Nabi Idris alaihissalam.
Malaikat maut pun jawab, aku datang untuk ziarah dan Allah mengizinkan niatku ini. Sahabat Jundu, Nabi Idris ini punya satu permintaan unik kepada malaikat maut ini. Wahai malaikat maut, cabutlah nyawaku, lalu mohonkanlah kepada Allah agar dia menghidupkanku lagi. Aku ingin merasakan dahsyatnya syakaratul maut. Pengen nyobain mati. Dahsyat luar biasa sahabat Jundu. Malaikat maut menjawab, aku tidak bisa mencabut nyawa siapapun tanpa izin Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Maka dicabutlah nyawa Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut sampai menangis melihat kematian sahabatnya itu. Dengan penuh haru, ia memohon kepada Allah agar Nabi Idris dihidupkan kembali. Allah pun mengabulkannya. Setelah hidup lagi, ya kan, malaikat maut itu memeluk Nabi Idris alaihissalam dan bertanya, wahai saudaraku, bagaimana rasanya sakitnya kematian itu? Ditanya sama malaikat maut. Akhirnya dijawab oleh Nabi Idris AS, sakitnya ribuan kali lebih sakit daripada binatang yang dikuliti saat masih hidup. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Malaikat maut pun terkejut. Padahal kelembutan yang aku berikan saat mencabut nyawa itu belum pernah aku lakukan pada siapapun, ya, pada siapapun sebelumnya. Jadi ini yang paling lembut kepada Nabi Idris AS dicabut nyawanya. Ternyata itu ribuan, sakit banget, ribuan kali lipat gitu, kata Nabi Idris AS. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, rasa penasaran Nabi Idris ini belum hilang. Beliau punya permintaan lagi kepada malaikat. Wahai malaikat maut, aku ingin sekali melihat neraka supaya aku bisa beribadah lebih banyak lagi setelah menyaksikan dahsyatnya api neraka itu, kata Nabi Idris alaihissalam. Lagi-lagi malaikat maut menjawab, aku nggak bisa ke neraka tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah kembali mengizinkannya. Mereka berdua pun pergi ke neraka. Di sana Nabi Idris melihat semua siksaan yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk musuh-musuhnya, seperti rantai panas, ular berbisa, api yang membara, timah mendidih, dan masih banyak lagi siksa-siksa neraka itu. Banyak dah. Dilihat ya sama Nabi Idris alaihissalam. Nah, setelah Nabi Idris jalan-jalan ke neraka, sekarang kita lanjutkan petualangan kita ke tempat yang paling diimpikan semua orang, yaitu surga. Sahabat Jundu, setelah puas melihat neraka, Nabi Idris meminta satu hal lagi ke malaikat maut. Wahai malaikat maut, aku ingin masuk surga untuk melihat apa yang Allah siapkan buat para kekasihnya. Setelah itu aku ingin beribadahku makin meningkatkan lagi, jadi biar semakin meningkat gitu, alasan Nabi Idris alaihissalam. Akhirnya malaikat maut jawab lagi, aku gak bisa membawa masuk tanpa perintah Allah SWT. Singkat cerita, Allah pun mengizinkannya kembali. Mereka berdua langsung menuju pintu surga. Nah, di sana Nabi Idris bisa melihat pemandangan yang bikin mata terbelalak. Ada buah-buahan, pohon-pohon indah, sungai yang mengalir, pokoknya segala macam kenikmatan yang gak bisa dibayangkan di dunia. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, Nabi Idris bilang ke malaikat maut, aku sudah merasakan pahitnya kematian dan dahsyatnya api neraka. Boleh gak aku mohon kepada Allah SWT agar dia mengizinkan aku masuk ke surga untuk minum airnya, supaya rasa sakit akibat kematian dan neraka bisa hilang. Akhirnya malaikat maut pun seperti biasa menjawab, aku tidak bisa tanpa izin Allah. Lagi-lagi Allah Ta'ala mengizinkannya. Nabi Idris pun masuk surga, tapi dengan syarat harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk surga, melepas sendalnya di bawah salah satu pohon, lalu keluar lagi. Saat di luar, ia bilang kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, aku meninggalkan sendalku di dalam surga. Malaikat maut pun yang baik hati langsung nyuruh tuh, masuklah dan ambil sendalnya. Nah, di sini sahabat Jundu, Nabi Idris masuk lagi. Tapi kali ini beliau nggak mau keluar-keluar. Malaikat maut pun memanggilnya, wahai Idris, keluarlah. Tapi Nabi Idris menjawab dengan alasan yang cerdas banget ya sahabat Jundu. Jawabannya cakep. Tidak, wahai malaikat maut. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Aku sudah merasakannya. Dan Allah pun juga berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Aku juga sudah mendatangi neraka. Dan Allah berfirman lagi, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya surga. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Mendengar itu, malaikat maut pun terdiam. Ternyata itu adalah strategi Nabi Idris supaya bisa tetap tinggal di dalam surga. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Akhirnya Allah pun wahyukan pada malaikat maut, biarkan dia karena aku telah menetapkan dia akan bertempat tinggal di surga. Sahabat Jundu, kisah Nabi Idris ini juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qur'annya Allah berfirman, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yaitu kisah Idris yang ada di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang membenarkan dan seorang nabi,
dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ini ada surah Maryam ayat 56-57 itu ada. Jadi dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW juga pernah bertemu Nabi Idris di surga keempat sahabat jundu, yaitu saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan betapa mulia dan tingginya derajat Nabi Idris di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kisah akhir dari kisah Nabi Idris. Beliau adalah sosok yang cerdas, tawakal, dan punya keinginan kuat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ini aja yang bisa Anda sampaikan pada sahabat jundu, dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan up to date-nya. Ana dari Robi, salam jundu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.